Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kritik yang gencar dilakukan PDI Perjuangan terhadap program pemerintah disebut sebagai sinyal kerenggangan hubungan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi belakangan juga kerap melempar kode-kode yang diduga terkait dengan panas dinginnya hubungan dengan PDIP. Benarkah kondisi ini dipicu membesarnya koalisi pendukung Prabowo Subianto? Saya akan membahasnya bersama dengan politikus PDIP Kapitra Ampera dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Kapitra, Bang Effendi. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Oke. Selamat malam Bu Mirta. Baik. Tadi baru saja kami putarkan Bang Kapitra di acara Gamki Sabtu lalu. Presiden bilang situasi politik sudah menghangat dan yang sudah panas justru antar kawan sendiri. Hubungan PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi memanas juga kah? Oh enggak, ini kan biasa ya. Jangankan soal politik, suhu udara aja memanas ya dalam waktu sekarang. Jadi ini dinamika politik, itulah hebat Indonesia ya. Karena bagaimanapun pesta demokrasi itu betul-betul diwarnai menjadi sebuah pesta ya. Yang ini yang realitas seperti ini yang tidak kita temuin di negara manapun. Jadi ini hal yang biasa. Saya pikir hal yang tidak perlu dibentur-benturkan. Dan hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi tetap selalu mesra, ya. Tidak ada pergeseran kepindahan, pergeseran pilihan dan sebagainya. Karena bagaimanapun, ya, selain dari Presiden, tentu Pak Jokowi juga kader partai PDIP. Dan yang satu arah dengan keputusan partai PDI Perjuangan. Tapi begini Bang Kapitra, setelah 4 partai berkoalisi dukung Prabowo, ada Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra, ada apa sehingga PDI Perjuangan kemudian agresif, terkesan agresif ya, kemudian langsung melontarkan soal food estate sebagai program yang dinilai sebagai kejahatan lingkungan, kemudian juga Sekjen Hasto melontarkan soal Ganjar ini dikeroyok, ada politik pecah belah, apa yang terjadi? Kita ini selalu menghubung-hubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Apalagi tahun politik ini kan orang pasti mencoba mengkorelasikan bentuk-bentuk apresiasi dan ternyata juga bentuk-bentuk kritik ya. Artinya sebagai warga negara kita tentu mempunyai hak ya untuk melihat jalannya pemerintah ini secara objektif ya. Tetapi fase yang lain adalah fase politik, itu hal yang berbeda. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi sesungguhnya bahwa hubungan partai PDIP dengan Presiden tetap harmonis ya, dan apa yang disebut bahwa ada komponen ya, ada kumpulan-kumpulan partai mendukung satu calon, itu bagi PDIP hal yang biasa karena itu sudah menjadi experience, sudah menjadi pengalaman yang pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi hal itu cuma ungkapan bahwa Sekjen menurut saya ingin mengatakan bahwa kami sangat siap dalam pertarungan Pilpres ini ya, sangat siap karena pengalaman juga membuktikan bahwa PDIP dulu juga dalam tanda kutip dikeroyok dan banyak partai, alhamdulillah memenangkan pertarungan atau pilpres itu. Jadi hanya memberikan sebuah motivasi dan spirit sebenarnya yang ditujukan kepada kader ya, kepada masyarakat bahwa PDI satu-satunya partai yang sangat siap untuk bertarung di pilpres maupun di pileg ya. Itu hanya itu pesan yang disampaikan. Jadi tidak ada pecah belah sebenarnya. Bahwa PDI terbiasa artinya dihadapi dengan banyak partai, itu realitas yang tadi ya, yang sudah dilewati dan dimenangkan. Iya, yang menyebut ada politik pecah belah kan sesungguhnya Sekjen PDI Perjuangan sendiri. Saya ingin pindah dulu ya ke Bang Effendi. Bang Effendi, ini kan ada kesan bahwa PDIP itu marah setelah Golkar dan PAN mendukung Prabowo, yang mana Presiden Jokowi disebut merestui dukungan itu. Apakah Anda juga membaca kesan marah PDIP tersebut?
Jadi Zilvia dan para pemirsa, tentu saja terima kasih buat Uda atau Bang Kapitra. Sebagai PDI Perjuangan dia harus bersikap seperti itu, menekan dan terus tampil percaya diri. Menjawab Zilvia tadi, iya betul. Saya tuh berkali-kali dalam hari-hari ini baca Kompas misalnya, di mana di situ disebutkan bahwa pendukung Jokowi sekarang makin banyak yang ke Prabowo. Ditambah lagi dengan memang Pak Jokowi menugaskan salah satu ketua umum partai untuk membentuk koalisi besar. Dan kemudian memang akan menyatakan cawe-cawe, itu baca aja. Itu dinyatakan dalam 1-2 hari ini oleh Kompas misalnya. Dengan demikian tentu saja ada perasaan ya bagi sebagian kader PDI Perjuangan, walaupun kalau tampil di media tetap tenang, punya pengalaman dan sebagainya itu ya, bahwa ini memang ada kecenderungan untuk lebih ke Prabowo. Itu tadi fakta-fakta empiriknya. Nah, kalau dibilang suasana tenang-tenang saja, Uda atau Bang Kapitra kan tidak juga. Budiman Sujatmiko misalnya itu kan sampai Pak Sekjennya bilang itu mundur atau dipecat misalnya. Itu kan sesama kawan ya. Tentu nanti ada mekanisme penyelesaiannya bagi PDI Perjuangan. Tapi dalam konteks dikeroyok, Zilvia, orang dikeroyok boleh dong memberikan sedikit pernyataan-pernyataan bahwa dengan dikeroyok itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain misalnya politik terhadap lingkungan. Tapi poin saya bukan itu. Poin saya ingin mengatakan saya mendapatkan informasi sebagai peneliti atau pengamat bahwa sebetulnya Pak Airlangga Hartarto itu sudah diarahkan juga ke PDIP untuk bertemu. Tetapi kemudian diarahkan lagi untuk ke koalisi besar ini. Tentunya kita tidak Diarahkan tahu oleh siapa siapa, Bang Effendi? itu yang susah ditebak. Karena atau sebaiknya kita bikin itu tebak-tebakan. Karena Katanya Bang Effendi Iya, dapat kan? informasi. Apakah informasi Oh, tidak iya, iya. utuh? Ya, saya dapat informasi lumayan utuh bahwa itu ada pertemuan lebih dulu dengan PDIP, sesudah itu kok diarahkan ke sana gitu. Jadi, tapi memang politik penuh perkembangan lah, penuh dinamika lah gitu ya. Dan saya rasa teman-teman PDI Perjuangan ini sudah siap juga untuk ya seperti tadi, dekat di mata bisa jauh di hati, jauh di mata bisa dekat di hati. Tapi siaplah untuk segala kemungkinan, karena kan saya yakin udah Bang Kapitra kan agak terkejut juga ya bahwa tiba-tiba koalisi besar itu terbentuk. Mas, Dan ketika saya pikir keliru itu. keliru ya. Keliru, artinya begini, Ya. itu kan isu ya. Ya. Isu itu akurasi dari informasinya itu kan tidak dapat kita pertanggungjawaban ya. Kalau ada 1-2 yang keluar dari garis partai, itu hal biasa dalam satu partai besar. Tetapi kan yang masuk juga banyak ke dalam partai. Jadi itu tidak perlu didramatisasi oleh pengamat ya. Yang ada adalah bahwa PDI ya itu sampai hari ini baik-baik saja ya, bahwa ada anasir, ada analisis, ada isu dan sebagainya ingin membenturkan PDIP dengan Presiden Jokowi, itu politik hari ini ya, tapi dia tidak akan mungkin ya itu bisa dibenturkan ya, bahwa PDIP tidak akan mungkin bisa dibenturkan dengan Presiden Jokowi. Tetapi semua orang melihat peristiwa ini suatu hal yang bisa dianalisis dengan bermacam-macam persepsi. Dan persepsi itulah yang menjadi trading bagi mereka-mereka yang menganalisisnya. Dan hal itu Bang hal biasa Kapitra, dalam dunia politik. Ya. ada persepsi juga ini, kenapa disebut PDIP tersakiti? Karena pada saat ada kumpul-kumpul kepala daerah se-Jawa Tengah, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka itu tidak diajak, Bang Kapitra. Apa jawaban dari itu? Ini yang menganggap menyakiti itu kan pengamat, menyakiti itu kan orang-orang yang mencoba ya, memancing daer keruh ya, mencoba membentur-benturkan bahwa PDIP ini partai besar, partai yang kuat ya, dan kadernya itu begitu diminati oleh banyak orang ya, bahwa partai-partai lain ya atau calon-calon lain itu tidak percaya diri untuk maju sendiri tanpa ingin ya mencawe-cawe kader PDIP, dan itu realitas ya, realitas yang terjadi dalam politik. Artinya begini, kalau partai lain atau calon lain yang siap bertarung, tentu dia mandiri dalam pertarungan itu.
biarkan juga PDIP dengan kadernya untuk melakukan pertarungan itu. Tapi kan ternyata ada juga calon-calon yang tidak punya kepercayaan diri itu sehingga menisbatkan menempelkan namanya dengan kader-kader PDI. Baik, ingat, Pak Jokowi itu kader PDIP. Dan kalau itu dinisbatkan ternyata nampak di situ. Ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, Bang Kapitra dan juga Bang Effendi. Mohon maaf, tapi kita tahan sampai di mana Bang Kapitra mengatakan justru ada kader-kader partai lain yang dalam tanda kutip mencatut-catut atau cawe-cawe kepada kader PDI Perjuangan. Ditahan dulu sampai situ, nanti ditanggapi oleh Bang Effendi. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Bang Effendi, jadi PDIP yang tersakiti karena cawe-cawe Jokowi sudah mulai menimbulkan efek negatif bagi PDIP atau justru kader partai lain yang mencatut-catut nama Presiden Jokowi demi kepentingannya? Kalau PDI Perjuangan akan mengatakan demikian, ya kan? Dan bagi partai lain juga bisa demikian, kader-kadernya bisa juga dong melakukan katakanlah klaim-klaim atas nama Jokowi itu gak lurus dengan Jokowi. Ternyata suaranya makin lama makin naik. Itu kenyataan. Ada dua kenyataan yang harus dihadapi Bang Kapitra tanpa menyebut kami ini memancing di air keruh, karena paling enak memancing di air jernih sebetulnya. Ada lautan di dalam kolam. Yang pertama itu yaitu bahwa memang Pak Jokowi mengatakan akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan media mencatat apa yang pernah dinyatakan, meminta membentuk koalisi besar dan lain-lain. Dan yang kedua, pada kenyataannya memang suara yang pernah memilih Jokowi sekarang mulai banyak masuk ke Pak Prabowo. Tapi lepas dari itu, yang ingin diingatkan oleh peneliti itu kan adalah begini. Harusnya Bapak Presiden itu menyatakan dukungan pada salah satu capres atau cawapres setelah terdaftar. Dan itu wajib dukungan bagi capres dari partai yang juga satu partai dengan dia. Begitu. Kita katakanlah tidak meragukan Joko Widodo, tetapi pada kenyataannya sangat bebas saya melihat calon-calon lain itu melakukan klaim-klaim terhadap Pak Joko Widodo. Dan memang itu berhasil. Ditambah lagi dengan Pak Kapitra pernah dengar kan bahwa saya pikir Presiden kemarin Tunggu. Pernah dengar apa, Bang Effendi? Pernah dengar bahwa Pak Presiden Jokowi ini ditawarkan juga oleh partai lain nanti bisa menjadi ketua umum atau ketua Dewan Pembina. Nah ini kan membuat suasana di dalam maupun di luar menjadi panas juga kan? Saya pikir itu enggak. Kemarin Presiden di DPR MPR sudah menyatakan bahwa kalau banyak sekali baliho-baliho capres yang membawa foto-foto dia dan sebagainya, itu suatu ketegasan bahwa Pak Jokowi punya sikap yang jelas, sikap jelas bahwa Pak Jokowi itu pasti mendukung calon capres yang diusung oleh partai PDIP dan juga sekaligus partainya Pak Jokowi. Dan saya tidak yakin ada informasi atau isu yang mengatakan Pak Jokowi akan pindah ke partai lain dan sebagainya. Saya pikir itu tidak mungkin. Itu kan untuk pemanas kompor saja, supaya mudah-mudahan sedayung 3 pulau lah. Itu sebenarnya disuarakan oleh orang-orang yang gamang untuk bertarung, oleh orang-orang yang begitu tidak menginginkan bahwa PDIP melanjutkan kepemimpinan nasional. Saya melihat sederhana saja. Karena apa? Karena bagi kita adalah bahwa PDIP sampai hari ini tetap solid. Dan makanya perintah Ketua Umum kemarin bahwa kita harus turun ke bawah. Kenapa? Karena ada value kaisahan, ada kesamaan nilai bahwa suara presiden atau suara profesor sama aja dengan suara anak-anak tamat SMA. Artinya one man one vote itu menjadi penentu landasan pilpres maupun pileg. Jadi artinya apa? Bahwa strategi PDIP untuk kembali ke akar rumput itulah yang ditakutkan oleh partai-partai lain yang sekarang hanya berpatokan bermain berselancar di survei maupun di media-media online media sosial. Jadi bagi PDI hal ini hal-hal yang mudah yang sangat dipahami. Dinamika ini menjadi suatu pemanas awal tapi tidak akan menjadi turbulence
Baik, bagi Bang Kapitra. PDIP. Dan Sayang insya sekali Allah waktu kita PDIP sudah akan habis. menang. Ya, penutup sedikit saja. Saya cuma mau mengatakan mudah-mudahan itu semua berjalan seperti itu, walaupun tentu harus tetap ada antisipasi terhadap apa yang coba kami amati dengan jernih ya. Jangan-jangan nanti ujungnya Sylvia dan para pemirsa itu Prabowo Gibran melawan Ganjar Anies Baswedan misalnya. Itu tidak akan mungkin. Itu tidak akan mungkin. Kita lihat saja Tidak waktu yang mungkin. akan Gibran membuktikan itu ya. Terima kasih Bang Effendi Ghazali dan Bang Kapitra Ampera sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.